ولمعلمنا ولجميع الحقوق والواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات khususan Syekh Jalaluddin Asyuti, Syekh Jalaluddin Al-Mahali, Allah khususan Syekhina Murabi Arwahina, Kiai Haji Nurul Jazuli, Kiai Haji Jazuli Utsman, Abu Ya Kiai Haji Khosyau Bari Umin Hajafai, ya Allah Syekhina Murabi Arwahina, Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Abu Ya Sayyid Abbas bin Alawi Al-Maliki, ghafarallahu dzunubana wa dzunubahum wa arhamana wa iyyahum syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. La yattakhidh jangan mengambil. La yattakhidh jangan mengambil siapa al-mu'minuna orang-orang yang beriman, al-kafirina pada orang-orang yang kafir, auliya'a pada menjadi kekasih, yuwaluna yang mengasihi siapa al-mu'minun hum pada al-kafirin, min dunil mu'minina dari selain orang-orang yang beriman, ai ghairil mu'minina. Waman dan adapun siapa saja itu yaf'alu melakukan siapa man zalika pada aulia min dunil mu'minin tersebut, ayyuwalihi artinya mengasihi siapa man, ayyuwalihim artinya mengasihi siapa man pada al-kafirin, falaisa maka tidak ada siapa man minallahi dari Allah, min dinillahi artinya dari agama Allah, itu fi syai'in di dalam sesuatu, illa antattaku kecuali untuknya takut kalian minhum dari al-kafirin, tukotan dengan benar-benar takut. Masdaru takoituhu, adapun tukotan itu masdarnya lafaz takoituhu. Ai takhofu artinya takut kalian, makhofatan dengan benar-benar takut. Falakum maka itu bagi kalian, mawalatuhum adapun mengasihi al-kafirin, bil lisani dengan lisan, dunal qalbi bukan dengan hati. Wahadza adapun ini syai'un illa antattaku minhum tuqah, itu qabla izzatil islami sebelum masa kemuliaan Islam. Wa yajri dan berlaku apa hadza fiman di dalam orang, huwa yang adapun man itu fi baladin di dalam kebodohan, laisa yang tidak ada siapa man, itu qawiyan yang kuat, fiha di dalam balad. Wa yuhadziru dan menakuti, kum pada kalian, yukhawifu artinya menakut-nakuti, kum pada kalian siapa Allahu Allah, nafsahu pada kemarahan zatnya Allah. Ai yaghdibu artinya untuknya marah siapa Allah, murka siapa Allah, alaikum atas kalian, an walaitumuhum pada untuknya atau jika mengasihi kalian, hum pada kafirin, wa ilallahi dan itu terhadap Allah, al-masiru adapun tempat kembali, al-marji'u artinya tempat kembali, fayujazi maka akan dibalas
siapa mukmin fayujazi maka akan membalas siapa Allah kum pada kalian. Fayujazi maka akan membalas siapa Allah kum pada kalian. Jadi ayat ini adalah menjelaskan bahwa batas kita untuk mengasihi sesama manusia, itu ada batasnya. Artinya mengasihi di sini adalah benar-benar yang kita sampai mengutamakan orang-orang kafir dibandingkan orang-orang mukmin. Ya, di sini secara kontekstual memang menjadikan orang-orang kafir itu kekasih. Maka ketika seseorang sudah beriman, hubungan biologi dengan orang-orang yang tidak beriman itu tidak terputus sama sekali, bisa tetap mengasihi, tapi yang lebih diutamakan adalah saudara yang seiman. Yang dikatakan saudara adalah saudara yang seiman. Nah, ini hubungan secara general apalagi kalau sampai berkaitan dengan perasaan yang di situ benar-benar mengasihi sampai nyebrang agama, sampai mencintai seseorang yang di luar dari golongan orang-orang yang mukmin. Nah, ini tentu akan menjadi sesuatu yang berat, karena pada dasarnya jika seseorang ini hatinya terkait erat dengan dinullah, dengan agama Allah, maka dia akan tahu batasannya. Dan tidak harus memaksakan perasaan tersebut untuk memiliki, ya, karena memang batasnya seperti ini. Batasnya ya, kalau seseorang terjebak pada sebuah perasaan dengan orang yang berbeda agama, maka minta petunjuk sama Allah dan kalau benar-benar takut tentunya tidak akan perasaannya tidak akan melangkah lebih jauh, karena dia percaya bahwa ada tuntunan Allah di dalam semua gerakan hati. Berikutnya Allah menakut-nakuti di sini, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah menakut-nakuti dengan kemarahan Allah, dengan murka Allah. Kul, mengucapkanlah engkau lahum terhadap mukminin, in tukhfu, apabila menyamarkan kalian ma pada perkara fi sudurikum yang ada di dalam hati kalian. Qulubikum artinya di dalam hati-hati kalian, mimma walatihim dari mengasihi kafirin, autubadu atau menunjukkan kalian hu pada ma intufu ma fi sudurikum, ya. Tazharu artinya menunjukkan kalian hu pada ma, ya'lam maka akan mengetahui hu pada ma siapa Allahu Allah, wa huwa adapun Allah itu ya'lamu mengetahui ma pada perkara fis samawati yang berada di langit-langit, wa ma dan perkara fil ardi yang berada di bumi. Wallahu adapun Allah ala kulli syai'in atas tiap-tiap perkara itu qadirun maha kuasa. Wa minhu dan itu sebagian dari syai' ta'dzibaman adapun penyiksaan orang wala yang mengasihi siapaman hum pada kafirin. Uzkur menyebutkanlah engkau yauma tajidu di dalam hari bertemu apa kullu nafsin tiap-tiap perkara ma pada perkara amilat yang melakukan apa kullu nafsin hu pada ma min khairin nyatanya dari kebagusan, mundhoron dalam keadaan didatangkan, wama dan adapun perkara amilat yang melakukan siapa kullu nafsin hu pada ma misuin dari keburukan. Mubtadaun adapun ma itu mubtada, khobaruhu yang adapun khobarnya mubtada itu tawaddu, berharap siapa kullu nafsin lau anna bainaha jika sesungguhnya itu di antara kullu nafsin
wa bainahu dan di antara su amadan sebuah tempat ba'idan yang jauh. Sebuah tempat ba'idan yang jauh, goyatan artinya puncak, ujung, fi nihayatil bu'di di dalam fi nihayatil bu'di di dalam ujungnya jauh, ujung jauh ya. Fala yasilu maka tidak sampai apa su ilaiha terhadap kullu nafsin. Ilaiha terhadap kullu nafsin. Jadi yang berikutnya adalah penjelasan mengenai ketika seseorang menyimpan perasaan itu dalam-dalam atau menunjukkannya, di situ Allah Maha tahu. Ya. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Allah Maha tahu. Allah juga mengetahui semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, dan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Jadi seorang mukmin memang seyogianya tidak memaksakan sebuah hubungan dengan selain dengan selain orang yang tidak beriman gitu ya. Karena kelak ada hari pembalasan gitu. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Akan ada hari di mana jiwa-jiwa kita dipertemukan dengan amal-amal yang pernah kita lakukan. Jadi ya kita dipertemukan dengan amal-amal baik. Kemudian kita juga dipertemukan dengan amal-amal yang tidak baik. Entah amal yang tidak baik ini kita tunjukkan, ya termasuk yang menjadi tahdzir di sini, yang menjadi peringatan di sini adalah sebuah perasaan yang ditujukan kepada orang yang tidak beriman, ya orang-orang kafir di sini. Kalau mengasihi sebatas sesama manusia, tentu saja itu adalah sesuatu yang boleh. Maka dikatakan oleh mufasir di atas tadi, dikatakan bahwa kita mengasihi sesama manusia itu kita tulus cukup sebagai sesama manusia, kita ucapkan di lisan, okay? Tapi perasaan di hati kita yang lebih dekat, yang lebih diutamakan adalah sesama mukmin, okay? Sesama mukmin. Di mana kita ditunjukkan ini, termasuk kesalahan di dalam mencintai seseorang, okay? Sampai nyebrang-nyebrang agama, termasuk orang-orang yang mereka dengan bangga, menjalani dosa dengan ya seperti orang-orang sekarang, komunitas ya satu komunitas yang mendukung cinta sesama jenis. Nah itu kelak juga akan ada hari pembalasannya gitu ya. Maka bagaimana seseorang bisa keluar dari zona kesalahan mencintai seseorang, itu memang harus minta pada Allah. Minta pada Allah supaya tidak mencintai orang yang salah. Kalau sudah punya kriteria, makanya mintakan kriteria itu, nggak apa-apa, nggak usah takut. Selagi yang kita harapkan adalah sesama orang mukmin, batasannya jelas sesama orang mukmin, minta yang spesifik, yang bisa diajak komunikasi, yang bisa menjadi sahabat, itu diminta sama Allah. Allah mendengar doa-doa kita. Kita minta petunjuk sama Allah supaya hati kita tidak tergelincir salah mencintai seseorang. Berikutnya, nah ketika seseorang dipertemukan dengan sesuatu yang buruk, wa ma amilat min su tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Jika kita dipertemukan dengan amal-amal yang buruk, maka jiwa-jiwa ini akan berharap keburukan itu jauh sekali dari dirinya sehingga tidak bisa menyentuh. Ini akan ada hari yang seperti ini. Kita semuanya punya salah, punya dosa. Ketika pengajian seperti ini ya otomatis
saya sendiri bahkan juga koreksi diri gitu. Seringkali berulang-ulang melakukan dosa kecil yang sama ya, tanpa kita sadari. Wa yuhadziru, dan menakut-nakuti, kum pada kalian, siapa Allahu Allah, nafsahu pada kemarahan zatnya Allah. Karrara, mengulang siapa Allah pada wa yuhadzirukumullahu nafsah, litakidi, karena mengokohkan, karena mentaukidi ya. Jadi kan tadi sudah ada nih kalimatnya, wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Kemudian qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdu ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir, sampai wa yuhadzirukumullahu nafsah. Ini diulang untuk faedah takkid. Wallahu, adapun Allah itu raufun, sangat belas kasih bil ibadi, dengan hamba-hamba Allah. Di akhir ayat dijelaskan bahwa Allah adalah rauf. Bedanya rauf dengan rohmah ini tentu saja berbeda. Jadi kalau sifat rohim itu adalah sebuah kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada semua orang, sementara rauf adalah kasih sayang Allah bagi orang-orang yang terpilih, termasuk mereka yang bisa mengontrol, kasih sayangnya kepada orang lain, yang bisa mengontrol perasaannya sendiri. Jadi kalau orang yang beriman itu tidak mencintai dan membenci kecuali karena Allah. Kalau kita bisa selalu seperti itu, maka kita termasuk ini di dalam al-ibad yang mendapatkan raufnya Allah, karena rauf ini adalah sebuah kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang terpilih. Wa nazala, dan turun apa hadal ayat wa nazala dan turun lamma qalu, ketika berkata siapa musyrikun, ma na'budu, tidak menyembah aku al-asnama pada al-asnama pada berhala, ilahuban, kecuali karena cinta, lillahi, terhadap Allah, liyuqrabu, supaya mendekatkan apa asnam, pada kami, ilaihi, terhadap Allah, bujuke orang-orang musyrikun. Saya tidak menyembah berhala, cuman berharap berhala ini, saya ini karena menuju Allah, maka saya menyembah berhala ini untuk sampai kepada Allah. Padahal ini jelas tidak mungkin. Maka seseorang yang melakukan sebuah maksiat tertentu, sebuah kebiasaan tertentu, dan mengatakan bahwa maksiat itu dilakukan karena Allah, ya hati-hati. Mungkin di era sekarang kejadiannya ya seperti itu. Orang-orang yang terlena dengan sebuah media tertentu yang benar-benar terlena, ya saya melakukan ini supaya ya kayak contohnya gini, misalkan orang memperkaya diri dengan judi lah, sederhana gini. Jadi orang berkaya dengan judi, mungkin tujuannya baik, tujuannya baik biar dia bisa punya banyak uang, terus bangun ini, bangun itu, bangunkan rumah untuk ibunya, berangkatkan haji gitu misalkan. Nah ini sama, mirip dengan dengan orang-orang musyrik yang mengatakan saya tidak menyembah asnam kecuali karena saya yakin asnam ini bisa menyampaikan saya kepada Allah. Ini hati-hati. Inilah pentingnya kita belajar syariat. Kalau belum paham betul dengan tatanan agama Allah, dengan syariat agama Allah, maka jangan coba-coba memahami filsafat, pasti jadinya sesat. Kul, mengucapkanlah engkau lahum terhadap musyrikun, ya Muhammad, wahai Muhammad, in kuntum, apabila ada kalian itu tuhibbuna, senang kalian Allah pada Allah, fattabi'u, maka mengikutilah kalian ni padaku.
yuhbib, maka akan senang kum padamu siapa Allahu Allah. Kalau memang kalian itu mencintai Allah, maka ikuti aku. Ini Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan ayat ini. Jadi kalau memang mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintaimu, Allah akan membalas cinta itu. Bimakna annahu, dengan makna sesungguhnya Allah itu yusibu akan mengganjar siapa Allah kum pada kalian, wa yaghfir, dan mengampuni siapa Allah lakum bagi kalian, dzunubakum pada dosa-dosa kalian. Wallahu, adapun Allah itu ghafurun, maha pengampun, liman bagi orang ittaba'a yang mengikuti siapa manni padaku, ma pada perkara, salafa yang telah lalu apa ma, minhu dari man, qabla dzalika sebelum ya Allah, qabla dzalika sebelum limanit taba'ani, qabla dzalika sebelum manit taba'ani. Rahimun pun maha pengasih, bihi dengan man, wallahu ghafurur rahim, ya. Rahimun pun maha pengasih bihi dengan man. Kul, mengucapkanlah engkau lahum terhadap kufar, ati'u, taatlah kalian Allah pada Allah, war rasulah, dan pada utusan Allah, fima di dalam perkara, ya'muru yang memerintahkan siapa Allah kum padamu, pada kalian, di dengan ma minat tauhidi dari tauhid, dari menunggalkan Allah. Fa in tawalla, maka apabila berpaling fa in tawallau, maka apabila berpaling siapa kufar, a'ridu artinya berpaling siapa kufar, anit taati dari taat, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itulah yuhibbu tidak senang siapa Allah al-kafirina pada orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu ya orang-orang yang tertutup, hatinya tercover, ya. Tercover itu tertutup dari iman. Ya Allah. Fa innallaha la yuhibbul kafirin, fihi itu di dalam innallaha la yuhibbul kafirin, iqamatuz zahiri, adapun menempatinya isim zahir, maqamal mutmari pada tempatnya isim dhamir. Ai la yuhibbu artinya tidak senang siapa Allah hum pada kufar, bimakna annahu dengan makna sesungguhnya Allah itu yu'aqibu akan menyiksa siapa Allah hum pada kufar jika mereka berpaling, karena janji Allah itu pasti. Allah menjanjikan kehidupan di dunia yang layak, seperti yang kita doakan setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya, wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan yang baik di akhirat. Janji Allah itu pasti. Ketika seseorang berpaling, murkalah Allah, karena Allah sudah menyiapkan balasan yang baik untuk manusia yang baik, gitu ya, yang tidak berpaling. Berikutnya, innallaha sesungguhnya Allah itu istofa memilih siapa Allah, ikhtaro artinya memilih siapa Allah, Adam pada Nabi Adam, wa Nuhan dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim dan dirinya Nabi Ibrahim, wa ala Imrona dan dirinya Ali Imron, bimakna anfusahuma dengan makna dirinya Ibrahim wa Imron. Jadi ada kata ala, yang dimaksud di situ adalah nafsu Ibrahim, ya, dirinya Nabi Ibrahim, wa nafsu Imron dan dirinya Imron, alal alamina atas seluruh alam. Ya ja'alu menjadikan siapa Allah al-anbiya pada para nabi min naslihim dari keturunannya Adam, Nuh, ala Ibrahim wa ala Imron, ya. Zurriyatan
pada keturunan ba'duha, yang adapun sebagiannya zuriyah itu min waladi ba'din, dari anaknya sebagian yang lain, minhum dari Adam wa Nuh ila akhirih, Adam wa Nuh wa ali Ibrahim wa ala Imran. Ya, jadi Allah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan Imran untuk menurunkan para nabi. Untuk menurunkan para nabi. Jadi setelah Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, di era Nabi Nuh semua manusia tenggelam oleh keserakan manusia. Semua umat manusia itu hancur kecuali yang ikut serta dengan Nabi Nuh, hanya 70 orang. Jadi yang manusia yang ada sekarang itu adalah keturunan dari Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Karena hanya 70 orang. Jadi yang manusia yang ada sekarang itu adalah keturunan dari Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Karena berbagai pelanggaran manusia yang kemudian menyebabkan kehancuran diri mereka sendiri. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang terpilih. Beliau-beliau ini adalah yang di masa depan, yang kelak menurunkan para nabi sampailah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu, adapun Allah itu sami'un, maha mendengar, alimun pun maha mengetahui. Uzkur, menyebutkanlah engkau, idqalat, ketika berkata siapa imra'atu Imrana, istrinya Imran, Hannatun, yaitu Hannah, 5 terhadap perkara asinnat yang telah 5 karena perkara gitu ya, asinnat yang menua siapa imro'ah, washtaqot, dan merindukan siapa imro'atu Imran, lilwalati, terhadap anak, sudah tua dan menginginkan seorang anak nih. Fada'at, maka berdoa siapa Hannah, Allah, pada Allah, wa ahsad, dan merasa siapa Hannah bil hamli, dengan kehamilan. Jadi ada satu peristiwa di mana imra'atu Imran ini sudah tua, pengen punya anak, minta sama Allah. Nah, suatu ketika terasalah ada kehamilan. Kemudian beliau berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku, itu nazar aku, an aja'ala, untuknya menjadikan aku, laka, terhadap Tuhan, ma, pada perkara, fi batni, yang ada di dalam perutku, muharroron, dalam keadaan dimerdekakan. Atikon, artinya merdeka, kholison, yang murni, min syawagilid dunia, dari kesibukan duniawi, yang bersih dari kesibukan duniawi. Untuk apa? Likhidmati baitika, karena melayani rumahmu, al-muqaddasi, yang disucikan. Jadi bernazar kepada Allah, inni nazartu laka ma fi batni muharraron fataqabbal, maka menerimalah Tuhan minni, dariku, innaka, sesungguhnya Tuhan, anta, ya Tuhan, itu as-sami'u, maha mendengar, pada doa, al-alimu, yang mengetahui, biniyati, dengan niat-niat. Wahalaka, dan wafat siapa Imran, wahia, dalam keadaan adapun imra'atu Imran itu hamilun, hamil, mengandung. Falamma wadu'at, maka ketika melahirkan siapa imra'atu Imran, pada hamil,
Waladat melahirkan siapa atau Imron pada hamil jariatan dalam keadaan anak perempuan. Wakanat dan ada siapa atau Imron itu tarju berharap siapa atau Imron ayakuna untuknya ada apa walad itu hulaman anak laki-laki. Izlam yakun karena tidak ada itu yuharriru dimerdekakan siapa illal gilmanu kecuali beberapa anak laki-laki. Jadi maksudnya merdeka di sini punya kebebasan lebih untuk mengabdi. Itu adalah anak laki-laki. Jadi ya harapannya apalagi di sini ayahnya sudah meninggal, berharap yang lahir adalah anak laki-laki gitu. Tapi Allah memberikan anak perempuan. Allah memberikan anak perempuan. Maka dia mengatakan ada alasan. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku itu wada'tu melahirkan aku pada jariyah unsan pada perempuan. Wallahu adapun Allah itu a'lamu zat yang lebih tahu. Alimun artinya yang maha tahu. Bima dengan perkara wada'at yang melahirkan. Rabbi ini wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at ya. Yang melahirkan siapa? Atau Imron. Jumlatun adapun wallahu a'lamu bima wada'at itu jumlah ya'tiradun yang menghalang-halangi min kalamihi dari kalam Allah Ta'ala. Wa fi qiraatin dan di dalam qiraah yang lain bidhammi ta'i dengan dhammahnya ta. Berikutnya ya. Wallahu a'lamu bima wada'at walaisa dan tidak ada siapa az-zakaru anak laki-laki alladzi talabat yang berharap siapa atau Imron itu kal unsa seperti anak perempuan. Allati wahabta yang memberikan Tuhan li'annahu karena sesungguhnya az-zakar itu yuk sodu dituju siapa az-zakar lil khidmati karena melayani. Wahia adapun khidmah itu latasluhu tidak maslahah apa khidmah laha bagi laha bagi unsa ya laha bagi unsa lidu'fiha karena lemahnya unsa wa auratiha dan celanya dan cirinya unsa wama dan perkara ya'tari yang baru datang apa maha pada unsa minal haidhi nyatanya dari haid wanahwihi dan sesamanya haid. Jadi karena berharap bisa melayani Baitullah, maka ketika lahir anak perempuan yang diresahkan adalah anak perempuan mana bisa mengabdi sebesar apa bisa pengabdian seorang anak perempuan. Dia lemah, dia punya banyak sekali kekurangan ya aurat itu. Kemudian anak perempuan itu juga akan terkena haid dan sebagainya. Wa ini dan sesungguhnya aku itu sama itu menamai aku pada unsa Maryama pada Maryam. Wa ini dan sesungguhnya aku itu u'izu memintakan aku memintakan penjagaan aku ya meminta penjagaan aku pada Maryam bika denganmu wa dzurriyyataha dan pada anak turunnya Maryam auladaha artinya pada anak turunnya Maryam. Minta penjagaan dari mana? Minasyaitani dari setan ar-rajimi yang ditolak. Al-matrudi artinya yang ditolak fil hadisi di dalam artinya yang ditolak fil hadisi di dalam hadis.
Ma min mauludin, tidak adapun dari anak yang dilahirkan, itu yuladu dilahirkan siapa maulud, illa masahu kecuali menyentuh hu pada maulud siapa asyaitonu, setan, hina yuladu ketika dilahirkan siapa maulud. Ketika dilahirkan siapa maulud. Fayastahilu maka mengeraskan suara, menangis ya siapa maulud, sorikon pada menjerit, illa Maryam kecuali Maryam, wa ibnaha dan anak laki-lakinya Maryam. Rawa meriwayatkan pada hadis siapa asyaikhon, siapa asyaikhoni dua syekhul hadis yaitu Bukhari dan Muslim. Kata qabbala maka menerima ha pada Maryam siapa rabbuha Tuhannya Maryam. Ai qabbala artinya menerima siapa Rabb Maryama pada Maryam min ummiha dari ibunya Maryam, dikabulin dengan penerimaan hasanin yang baik, wa ambata dan menumbuhkan siapa Allah pada Maryam nabatan pada tumbuhan ya, nabatan menumbuhkan siapa Allah ya bukan ya, nabatan dengan wa ambata dan menumbuhkan siapa Allah pada Maryam nabatan dengan pertumbuhan hasanan yang bagus ya, hasanan yang bagus. Ansya'aha wallahu a'lam bishawab ya. Jadi ini adalah kisah penting mengenai kelahiran anak laki-laki dan anak perempuan, di mana pada era teologi pada saat itu, teologi itu adalah era di mana kekuasaan itu Allah sendiri yang memilih ya. Pada masa itu memang kelahiran anak perempuan itu menjadi sesuatu yang berat ya. Menjadi sesuatu yang berat, tapi di sini menunjukkan bahwa keimanan itu bisa menangguhkan seorang perempuan ya, menjadi seorang ibu yang melahirkan anak-anak yang hebat tanpa ada batas entah anaknya laki-laki ataupun perempuan. Allah tidak memandang hal itu. Yeah. Maka dikisahkan di sini semua anak kecil itu ketika lahir nangis ya, karena memang setan itu juga ikut nyambut anak bayi ya, maka menangis ketakutan. Nah di sini karena Sayyidah Hannah ini minta sama Allah, ya Allah jagalah anak perempuanku ini dari godaan setan, dari syaitonir rajim. Maka Maryam ini lahir tanpa tangisan yang keras. Ya kalau secara medis sekarang memang, tapi ada tanda hidup gitu ya. Jadi ya kadang-kadang ada memang anak yang ini kasus yang khusus ya. Tidak kita tidak bisa samakan dengan orang lain karena kita juga bukan Sayyidah Hannah ya, yang dilahirkan juga bukan Maryam gitu. Wallahu taala a'lamu bishawab. Al-Fatihah.